Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan, senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, kita akrab dengan istilah ukuran, bukan? Ya, untuk mengukur benda padat kita biasa menggunakan ukuran gram, kilogram, atau miligram. Sementara untuk mengukur benda cair kita biasa menggunakan ukuran liter atau milimiliter. Suhu juga memiliki ukurannya sendiri. Kita menggunakan ukuran Celcius, meskipun orang Amerika lebih menyukai ukuran Fahrenheit. Anda tahu itu? Ada perbedaan mengukur suhu dengan skala Celcius dengan Fahrenheit, dan kita tidak dapat menukarnya semau kita. Uang yang kita gunakan sehari-hari juga memiliki ukurannya sendiri. Di Indonesia kita menggunakan mata uang rupiah. Namun pada saat kita berada di Australia kita harus menggunakan dolar Australia. Atau kalau kita di China kita harus menggunakan Chinese Yuan. Atau yang dikenal dengan istilah renminbi atau RMB. Kita tidak bisa membolak-balik alat ukur uang ini. Standar rupiah, Audi, dan renminbi, RMB pasti berbeda. Saudara, mengapa kita harus berbicara mengenai ukuran saat ini? Bacaan leksionari kita hari ini menurut 2 Korintus 5 ayat 16 mengatakan, pengakuan Rasul Paulus. Ia mengatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Memang betul sih, mana mungkin kita menggunakan ukuran kita sebagai manusia untuk menilai Kristus yang adalah Tuhan, bukan? Jelas ada perbedaan bagaikan langit dan bumi. Tapi itulah kenyataannya. Dulu memang Paulus menilai Yesus Kristus dari Nazaret sebagai perusak tatanan hukum agama, sehingga ia berketetapan untuk membinasakan pengikut-pengikut Yesus. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kita tahu dia sendiri akhirnya berubah dan mengaku bahwa semua keyakinan dan kebanggaannya adalah nol besar, alias tidak bernilai apa-apa. Mengapa? Karena sebelumnya ia belum berjumpa Tuhan. Namun saat ia berjumpa Tuhan, ia tahu bahwa semua ukuran yang digunakan sangat memalukan. Pada akhirnya Paulus harus mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara, bagaimana dengan kita? Ukuran apakah yang kita pakai untuk menilai segala sesuatu, termasuk menilai hidup kita dan hidup orang lain? Apakah kita merasa diri kita lebih hebat dari orang lain? Karena kita hidup lebih rohani atau lebih rajin ke gereja? Atau kita baru merasa puas saat orang lain mengakui bahwa kita lebih kaya, lebih pintar, dan punya kedudukan tinggi lebih dari yang lain? Saudara, jika kita berpikir seperti ini, agaknya kita perlu memeriksa ukuran apakah yang sedang kita gunakan untuk menilai diri kita dan orang lain. Jangan-jangan kita menggunakan ukuran itu juga dalam menilai Tuhan. Kita menilai Tuhan luar biasa karena Ia memberkati kita sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya kita menjadi kecewa kepada Tuhan ketika kita merasa Dia tidak mengabulkan doa kita. Jadi, sebenarnya Tuhan itu siapa bagi kita? Apakah Dia adalah hamba yang harus memenuhi keinginan dan ambisi kita? Atau sebaliknya kitalah yang harus tunduk pada Dia? Saudara, mari kita mengingat perkataan yang berharga ini. Dicatat 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup
untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, sepatutnya hidup kita berpusat pada Kristus, menjadikannya Kristus sebagai ukuran segala sesuatu. Apa yang berharga bagi Dia, berharga pula bagi kita. Apa yang menjadi perhatian Kristus akan menjadi perhatian kita pula. Apakah saudara mau? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mengenakan pikiran Kristus dalam diri kami, sehingga kami menilai segala sesuatu, termasuk hidup kami, di dalam ukuran Kristus. Kami tidak mudah menilai segala sesuatu menurut ukuran yang dunia yang fana ini. Kami tidak mudah silau, kami tidak mudah tergoda, kecuali oleh kasih Kristus yang menjerat kami, kecuali oleh kuasa dan hikmat Tuhan yang menundukkan kami. Kami mau Tuhan, kami mau menaklukkan diri kami di bawah pikiran Kristus sebagai manusia baru. Kami tahu itulah yang berharga dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita.